Salam, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah Minggu Prapaskah ke-6 dan biasa disebut juga sebagai Minggu Palmarum pada hari ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada selalu dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan penuh sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ibadah Minggu hari ini firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Dan kita akan merenungkan dalam tema jalan kebenaran adalah pengorbanan sejati dalam ketaatan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat mengasihi kami sangat bersyukur Tuhan memeliharakan kami dan menghantarkan kami untuk tiba pada hari Minggu Prapaskah ke-6 atau Minggu Palmarum pada tahun 2021 ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati pribadi setiap jemaat-Mu, keluarga jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Kami bersyukur melalui ibadah ini dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon pengurapan Roh-Mu yang kudus atas hamba-Mu yang menyampaikan. Mohon berkat Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami dalam membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan selalu menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 12 ayat 12 sampai 16 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang membaca, mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia di dunia ini yang menghendaki penderitaan atau kematian. Sekalipun seseorang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita pasti menginginkan panjang umur dan tidak mau hidup dalam penderitaan. Itu sebabnya kita mau makan teratur agar kita hidup sehat. Kita mau bersedia berobat
atau dirawat saat mengalami sakit, agar kita sembuh dari penyakit. Namun, pada Minggu Prapaskah ke-6 atau Minggu Palmarum hari ini, kita diperhadapkan dengan satu pribadi yang rela menderita dan tidak menghindari kematiannya. Dia bahkan siap memasuki masa penderitaan yang sangat berat serta kematian yang sangat terkutuk melalui penyalibannya. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memasuki Yerusalem untuk menempuh jalan kebenaran melalui pengorbanannya dalam ketaatan yang luar biasa pada kehendak Bapa di sorga. Mengapa Tuhan Yesus mau melakukan semua itu? Jawabannya adalah karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memahami bersama bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk menyatakan kasih Allah dan menggenapi semua nubuatan yang disampaikan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias atau Juru Selamat bagi kita. Termasuk dalam konteks pembacaan firman Tuhan ketika memasuki Yerusalem. Itu adalah untuk menggenapi nubuatan Nabi Zakaria. Bagaimana Tuhan Yesus memasuki Yerusalem adalah suatu peristiwa yang sangat menarik untuk kita simak dan renungkan. Dalam peristiwa ini, kita akan terinspirasi dengan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyimak 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus masuk Yerusalem dengan sambutan yang luar biasa. Orang-orang Yerusalem menyambut Tuhan Yesus sembari berseru-seru ketika mereka melihat Tuhan Yesus memasuki kota suci itu. Konteks saat itu adalah bangsa Israel sedang dalam penjajahan Romawi. Tentunya penjajahan pasti tidak ada yang menyenangkan. Orang Yahudi atau bangsa Israel ingin bebas dari penderitaan berat akibat penjajahan Romawi. Dengan memperhatikan banyaknya mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan, termasuk saat membangkitkan Lazarus dari kematian setelah 4 hari di dalam kubur, orang Yahudi sangat berharap bahwa Tuhan Yesus akan membebaskan mereka secara fisik dan politis. Itulah sebabnya mereka menyambut Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan nyanyian pujian serta daun palem sebagai simbol kemenangan dan sukacita besar. Sambutan dan sukacita besar itu mereka lakukan dengan harapan yang sangat besar akan pembebasan mereka dari penderitaan. Bapak Ibu Saudara, apakah makna seruan Hosana dan daun palem pada ayat 12 dan 13? Perlu kita pahami bahwa keduanya sangat berhubungan. Para ahli mengatakan bahwa orang-orang Israel biasa menggunakan daun-daun palem di bait Allah dalam perayaan Pondok Daun, dan mereka sudah menyiapkan sebelumnya dari rumah mereka. Kemudian ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka melambai-lambaikan daun palem tersebut. Tindakan mereka ini menjadi sebuah tanda penghormatan kepada seorang pemenang untuk menyambut pahlawan perang yang baru kembali dari pertempuran membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seruan Hosana
mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan daun palem. Kata Hosiana dalam bahasa Ibrani merupakan sebuah penekanan dari kata perintah. Berikanlah keselamatan bagi kami sekarang. Yang kemudian menjadi sambutan, bahkan pujian mereka. Tindakan ini merupakan sebuah ekspresi dari sukacita dan kemenangan besar. Itulah sebabnya mereka secara spontan menyerukan apa yang tercatat dalam Mazmur 118. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika mereka melambai-lambaikan daun palem tersebut. Bapak Ibu Saudara, Minggu Palmarum kita peringati sebagai hari atau minggu sukacita dan sorak-sorai akan datangnya Sang Pembebas dalam kehidupan kita. Kedua, Tuhan Yesus datang dalam kerendahan hati dan kedamaian. Hal ini merupakan wujud kerendahan hati Tuhan Yesus dalam ketaatan untuk memenuhi misi pendamaian Allah bagi manusia. Di dalam nas Alkitab hari ini, kita melihat ada 2 kali sebutan raja dikenakan kepada Tuhan Yesus, yaitu pada ayat 13 dan ayat 15. Namun, atribut sebagai raja ini tidak didasarkan pada prestasi militer atau keagungan politis. Orang banyak menyambut dan mengeluh-elukan dia, terutama karena mujizat. Termasuk seperti tadi, mujizat kebangkitan Lazarus yang sangat berkesan bagi mereka. Namun, menimbulkan kebencian yang sangat dalam pada ahli-ahli Taurat. Sang raja di sini dipahami sebagai raja damai, seperti nubuatan Nabi Zakaria dalam Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Tindakan Yesus menaiki keledai otomatis mengarahkan perhatian orang Yahudi yang melihatnya pada nas nubuat tersebut. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Injil Yohanes menegaskan sosok Tuhan Yesus sebagai Raja Damai yang telah menerima otoritas dan konfirmasi dari Sang Bapa sendiri sebagai sumber hidup dan hakim atas semua, sama seperti Sang Bapa. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus jalani ini, yaitu dengan menaiki keledai muda, sangat berbeda dengan situasi pemimpin atau raja yang diharapkan sebagai pembebas. Seorang pemimpin dunia, misalnya seorang raja, pasti diperlengkapi dengan fasilitas yang terbaik, kuda yang tangkas dan gagah, serta pengawal yang hebat. Sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus disambut bak raja dan pahlawan pemenang. Tetapi dia tidak datang di atas kereta atau kuda perang, melainkan dengan menaiki seekor keledai muda. Tuhan Yesus tidak datang dengan simbol kemakmuran dan kejayaan, tetapi dengan simbol kelemah lembutan dan kesederhanaan. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem bukan untuk merayakan kemenangan ataupun untuk berperang secara politis. Tuhan Yesus datang untuk menyerahkan dirinya masuk ke dalam jalan kebenaran, dengan rela berkorban, mengalami sengsara yang mengerikan. Dan ini sungguh kontras dengan harapan orang-orang Yerusalem yang menyambut dan menyerukan, "Hosana,
Selamatkanlah kami. Dengan harapan Tuhan Yesus akan memimpin mereka untuk membuat mereka bebas dari penjajahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus dengan menunggangi keledai muda yang pelan, tenang, tidak seperti kuda, seolah-olah hendak menyerukan kepada mereka, "Sudah cukup pertumpahan darah orang banyak. Biarlah darahku yang kini ditumpahkan untuk pendamaian." Pesan moral yang sangat kuat yang Tuhan Yesus bawa adalah bahwa untuk meraih kemenangan tidak harus dengan cara mengorbankan orang lain, tetapi dengan mengorbankan dirinya sendiri. Inilah jalan kebenaran yang perlu kita lakukan pada kehidupan kita masa kini. Selain untuk menggenapkan apa yang dinubuatkan Nabi, Tuhan Yesus sebenarnya menyampaikan pesan kepada orang banyak yang menyambutnya. Ia adalah Mesias, tetapi bukan Mesias yang sesuai dengan harapan bangsa Israel, yang memimpin mereka untuk melakukan peperangan dan mengusir penjajah dari tanah Israel. Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan kepada manusia berdosa dan mendamaikan manusia dengan Allah. Dia datang supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ketiga, Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menghilangkan ketakutan dan ketidakmengertian para murid. Hal itu dapat kita lihat dalam ayat 15 sampai ayat 16. Perlu kita pahami bersama bahwa hubungan yang harmonis dengan Tuhan akan membuat kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan kita bisa mengerti dengan baik setiap firman Tuhan dan mengerti kehendak atau rencana Tuhan bagi kita. Namun, dosa membuat manusia ada dalam ketakutan dan sulit mengerti, bahkan tidak mengerti sama sekali akan rencana dan kehendak Tuhan. Ternyata hal itu pun sempat dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada masa itu. Meskipun murid-murid melihat Tuhan Yesus dielulukan sebagai raja ketika masuk ke Yerusalem, Injil Yohanes mengatakan bahwa mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Mereka baru mengerti bahwa nas Zakaria itu sungguh-sungguh berbicara tentang Yesus Kristus. Yohanes memberikan kalimat kunci. Setelah Yesus dimuliakan, barulah mereka mengerti. Kata dimuliakan di sini berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Itu berarti kematian Tuhan Yesus bukanlah sebuah tragedi, melainkan sebuah pemuliaan. Karena kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk memberikan kita pengertian bahwa untuk berhasil menggenapi seluruh kehendak Allah, kita dapat mencapainya melalui pengorbanan sejati dalam ketaatan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan memperhatikan 3 hal tadi, pada minggu Prapaskah ke-6 atau minggu Palmarum ini, marilah kita belajar untuk hidup pada jalan kebenaran Tuhan dengan bersedia meneladani Tuhan Yesus. Dalam kehidupan pribadi kita, mari kita sambut kehadiran Tuhan Yesus
di dalam hati kita dengan penuh sukacita. Dan biarlah dia sebagai pemimpin, sebagai raja yang membawa salom, membawa damai, memberikan ketentraman dan kedamaian dalam hati kita. Mari kita selalu mengangkat tangan dan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun sesudah kita mengikut Dia, harapan kita kadang berbeda dengan kenyataan yang kita hadapi. Sama seperti orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus ketika memasuki Yerusalem. Tetapi marilah kita tetap bersorak, memuji Tuhan dengan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenyataan yang menyedihkan memang kadang terjadi ketika kita berpikir bahwa Tuhan tidak memenuhi harapan kita. Tuhan bertindak tidak sesuai dengan keinginan kita. Sukacita dapat berubah menjadi kesal, marah, bahkan akhirnya pada pemberontakan. Kita dapat dengan mudah memuji Tuhan ketika keadaan baik-baik saja. Tetapi ketika keadaan berubah sulit dan keras, masihkah kita dapat memuji Tuhan dengan penuh sukacita? Satu fakta yang penting untuk kita hayati. Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Tetapi Ia pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi tetaplah bersyukur dan memuji Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan dan pelayanan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan dan sebagai gereja, marilah kita belajar meneladani Tuhan Yesus dengan bersedia berkorban bagi sesama untuk menjalani hidup yang mulia dan menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan berapa banyak jiwa yang kita kalahkan, yang membuat kita mulia, tetapi berapa banyak jiwa yang kita menangkan atau kita bawa untuk mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Marilah kita hidup dalam kelemah lembutan dan kesederhanaan. Saat ini problem terbesar manusia adalah semakin berkurangnya kelemah lembutan dan kesederhanaan. Manusia semakin beringas dan semakin berjiwa penakluk sebab zaman semakin menuntut yang demikian. Persaingan demi persaingan sengaja diciptakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas. Hal ini telah mendorong orang-orang untuk terus berkompetisi. Dan akhirnya puncak dari semuanya itu adalah bagaimana setiap orang bisa mengaktualisasikan dirinya di tengah dunia. Dan ada kepuasan besar ketika berhasil meraihnya. Kita diajar tidak untuk seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita meletakkan fondasi pelayanan yang tepat untuk bisa mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Caranya adalah dengan menanamkan semangat pengorbanan yang sejati di dalam diri kita. Dengan semangat pengorbanan, kita berusaha tidak untuk menjatuhkan lebih banyak orang, tetapi berusaha untuk mengangkat banyak orang untuk hidup dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu Prapaskah ke-6 atau Minggu Palmarum hari ini. Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan melalui firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pada kesempatan ini, kami dapat memahami bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika memasuki Yerusalem adalah menjadi teladan bagi kami, supaya kami pun rela berkorban bagi sesama kami, untuk mengangkat sesama kami seperti Tuhan mengangkat kami dari keterpurukan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah pada minggu Prapaskah ke-6 ini, pada minggu Palmarum ini, kami terus bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam segala keadaan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami juga belajar untuk semakin rendah hati dan hidup sederhana, agar hidup kami menjadi alat pembawa damai di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami sangat bersyukur kedatangan Tuhan Yesus telah memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Berikanlah kesehatan yang baik dan perlindungan untuk setiap pribadi jemaat dan keluarga masing-masing. Berkatilah di dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan tanggung jawab di tengah keluarga, di tengah pekerjaan atau pelayanan, dimanapun jemaat-Mu Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan setiap jemaat-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.